Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Mus'ab bin Umair Villa Bogor Indah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Suatu waktu Nabi pernah berada di atas mimbar. Lantas Nabi berkata amin sebanyak 3 kali. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda mengatakan amin?" Ternyata apa kata Rasul? Saat aku naik ke atas mimbar yang pertama, ketika aku naik undakan tangga yang pertama, malaikat berkata, amat merugi orang yang mendapati Ramadan, keluar dari Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amin yang kedua kata Nabi, malaikat berkata, amat merugi orang yang masih punya kedua orang tua, tapi kehadiran keduanya tidak menjadikan anak tersebut atau orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka Nabi pun berkata amin. Yang ketiga kata Nabi, malaikat berkata amat merugi orang yang ketika disebut namaku tapi ia tidak membaca sholawat untukku. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadirin, di doa yang pertama yang disampaikan oleh malaikat, amat merugi, celakalah orang yang mendapati kemudian melewati Ramadan, begitu Ramadan tiada dia menyesal, sia-sia tidak mendapatkan apapun, terutama tidak mendapatkan ampunan. Na'udzubillahi min. Hari ini kita baru saja melewati hari ke-23 daripada bulan Ramadan, dan malam ini kita akan melanjutkan qiyam Ramadan, salat sunnah tarawih, sembari kita di masjid ini i'tikaf karena Allah Ta'ala. Mari maksimalkan sisa-sisa waktu Ramadan yang masih ada. Sebagai sebuah ilustrasi Bapak Ibu, misalnya Bapak diajak oleh saya ke Pulau Seribu untuk snorkeling, untuk menyelam ke dasar lautan. Saya kasih Bapak 1 tabung oksigen. Lalu 1 tabung oksigen ini punya kuota, batasnya hanya 30 menit. Menyelamlah Bapak ke dasar laut. Ternyata 30 menit itu Bapak gunakan hanya untuk melihat ikan, hanya melihat air. Bapak tidak gunakan kesempatan 30 menit sisa oksigen itu untuk melihat hal-hal yang berharga. Seperti apa? Seperti kalau di dasar laut ada apa tuh? Ada terumbu karang, ada rumput laut. Baru tersadar ketika tersisa 5, 4, atau mungkin 3 menit lagi. Barulah kita serius benar-benar mencari di mana yang namanya terumbu karang, yang mana namanya laut dan lain-lainnya. Ini pun sama seperti kita. Allah kasih kita kesempatan Ramadan, lebih kurang 29 atau 30 hari dalam 1 bulan. Allah kasih 30 hari itu untuk kita gunakan serius siam qiyam Ramadan. Di awal mungkin kita ada yang biasa-biasa saja, atau di awal mungkin ada yang serius tapi di akhir malah lewat. Yuk, maka dari itu kenapa Nabi kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW
idza dakhalal ashrul akhir min Ramadan, apabila Rasul masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam arti serius. Kita husnudzon bahwa Nabi tidak begitu. Maksudnya Nabi dari awal sampai akhir serius dan sungguh-sungguh. Tapi melalui riwayat ini Nabi ingin mengingatkan pada kita, utama yang awam, yuk, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kalau dalam riwayat itu 10 hari lagi. Kita hari ini lebih kurang 6 atau 7 hari lagi. Ayo manfaatkan dengan baik. Momentum Ramadan juga harus berlanjut usai Ramadan. Kalaulah di Ramadan ada sholat sunnah tarawih, di luar Ramadan ada qiyamul lail. Kalau di Ramadan ada puasa fardu, puasa Ramadan. Beres Ramadan ada puasa sunnah termasuk Syawal. Bahkan Syawal itu secara bahasa artinya meningkat, maka harus meningkat pula amal ibadah kita, bukan malah kendor. Di Ramadan ada itikaf, beres Ramadan juga ada itikaf. Di Ramadan ada tadarrus, tilawah Al-Quran, ba'da Ramadan juga harus ditingkatkan. Di Ramadan bahkan ada zakat, infak, sedekah, beres Ramadan justru harus meningkat. Apa? Memberi infak maupun sedekah. Apalagi nih di masjid kita sudah dibuka oleh ketua DKM dan UPZ, ayo kesempatan zakat ini setahun sekali, zakat fitrah atau zakat fitri. Bahkan yang punya zakat mal, ayo tunaikan. Bahkan kalau punya orang tua lansia umurnya yang 70 ke atas tidak mampu puasa dan tidak mungkin untuk puasa, bayar fidyahnya, bisa difasilitasi oleh UPZ. Ini yang kadangkala kita lupakan, mentang-mentang sudah tua, sakit, tidak puasa. Padahal kalau tidak ada harapan sembuh, tidak mungkin di luar Ramadan berpuasa, maka bayar fidyah. Pun demikian dengan orang perempuan yang hamil maupun yang sedang menyusui, kalau bukanya karena khawatir diri dan anaknya, lihat, diri dan anaknya, karena nyebut orang di luar dirinya, yakni anaknya, karena anaknya yang sedang di dalam kandungan atau yang sedang disusui, di luar Ramadan selain qada juga harus bayar fidyah. Ini bisa difasilitasi, nanti disalurkan oleh UPZ diantaranya. Ayo, menarik sekali kalau bicara zakat Bapak Ibu. Az-zakat lugotan secara bahasa, bahwa zakat itu an-nama, berkembang. Zakat juga az-ziyadah, tambah, bertambah. Wal barokah, maknanya barokah. Yang menarik lagi kalau kita cek surah At-Taubah ayat 103, kata Allah, khudh ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, sodakotan sebagai bentuk sodakoh wajib alias zakat, tutohiruhum wa tuzakkihim biha, menyucikan, membersihkan. Dalam tafsirnya diantaranya membersihkan kita punya dosa. Punya dosa nggak Pak? Punya nggak? Yang disengaja maupun yang disengaja banget. Kalau nggak disengaja kita udah doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini mau udah tahu dosa, dikerjain baik. Tuh. Sedekah juga menyucikan harta dari ketidakberkahan. Bayangkan Pak, apakah semua yang masuk ke dalam perut kita akan jadi daging dan darah kita? Jadi atau tidak? Tidak, pasti ada yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, sakit nggak kira-kira badan kita? Sakit. Sehari nggak pup, 2 hari, 3 hari tambah sakit. Sepekan tidak keluar, bisa jadi dipaksa baik dengan obat maupun kalau lebih sepekan bisa dibawa ke rumah sakit, kemungkinan dikeluarkan dengan paksa. Harta kita juga sama, yang masuk ke dalam rekening kita, dompet kita, tidak semuanya milik kita, harus ada yang dikeluarkan. Kalau kita tidak keluarkan, akan jadi penyakit, tidak berkah. Bisa saja keluar, nanti dikeluarkan secara paksa. Secara paksa maksudnya apa? Di antaranya hilang. Ada yang kemalingan, naudzubillahi min dzalik, tidak barokah. Maka dari itu ayo sucikan harta dari kekotoran harta, sucikan harta dari penyakit bakhil dalam hati dengan zakat, infak maupun sedekah. Bahkan menariknya yang Bapak wajib zakat mal berapa persen Pak? Profesi misalnya 2,5%. Bapak punya harta 100%, yang kudu dikeluarkan cuma berapa? 2,5%.
zakat mal, sisanya berapa Bu? 97,5 buat ke mall. Gedean mana? Buat ke mall atau buat zakat mal? Gedean mana? Maka dari itu ayo jangan ngomong gede amat. 5 juta sebulan honor yang dikeluarkan 2,5% cuma 125.000. Ibu ngebaso sekali ngebaso 20.000, 10 kali udah 200.000. Betul? Maka dari itu justru dengan zakat membersihkan hati, membersihkan harta. Mana qasat min malin sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, justru bertambah. Yang menariknya nih, selain zakat, karena zakat untuk 8 mustahik penerima zakat, ada infak diantaranya untuk kegiatan fi sabilillah seperti pembangunan masjid. Kita punya PR nih, masjid kita mau direnovasi dulu yang kita punya atap, belum lagi yang sebelah sono. Saya kasih tahu 245 surah Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang mau memberikan pinjaman untuk Allah, bayangkan, padahal pembangunan masjid, tapi Allah bilang siapa orang yang mau memberikan pinjaman untuk Allah, qardon hasanan, pinjaman yang baik. Apa jawab Allah? Faidhaifahu lahu ad'afan katsira. Allah nggak bilang begini, akan aku balas, enggak. Kata Allah, akan dilipat gandakan baginya dengan lipatan ganda yang banyak. Contoh, Pak Yanto misalnya triliunan hartanya, asetnya di mana-mana, mendingan aset bukan istri, asetnya di mana-mana. Satu waktu beliau nggak bawa dompet, bilang ke Pak Bambang, Pak Bambang saya nggak bawa dompet, pinjem dong 100 biar silaturahmi nggak putus, katanya. Kira-kira Pak Bambang mau nggak minjemin? Mau Pak Bambang. Kenapa? Jangankan 100, mau 1 juta dipinjemin sama Pak Bambang. Kenapa? Alih-alih boro-boro dibalikin, yang ada bahkan dilebihkan. Nggak takut lagi, nggak ragu lagi, karena Pak Yanto hartanya di mana-mana, asetnya banyak. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Allah bilang siapa yang mau pinjemin buat aku, siapa yang mau, pasti dibalas. Maka dari itu Pak, ayo kita punya PR bersama ini masjid, kita beresin. Insya Allah saya yakin beres ini masjid bareng-bareng tanpa harus nunggu bertahun-tahun. Insya Allah semoga rapi dalam waktu segera, apalagi dengan keutamaan keagungan bulan Ramadan, sahrul ijabah, bulan ijabahnya doa. Semoga Allah Ta'ala kabulkan ijabah, perkenankan semua doa-doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Ramadan ini juga berlanjut sampai tutup usia nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kebaikan-kebaikannya bisa kembali untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.